Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibawakan Renaldi Anggi. Mempersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus malpraktek pada kamar operasi. Nama kelompok yang pertama yaitu Renaldi Anggi, Syarifatul Anisaro, Ulfadin Nuryabisi, dan Melkianus Misa. Untuk kronologi kasus, seorang pasien menjalani suatu pembedahan di sebuah kamar operasi. Sebagaimana layaknya, sebelum pembedahan dilakukan anestesi terlebih dahulu. Pembiusan dilakukan oleh dokter anestesi, sedangkan operasi dipimpin oleh dokter ahli bedah tulang ortopedi. Operasi berjalan lancar, namun tiba-tiba sang pasien mengalami kesulitan bernapas. Bahkan setelah operasi selesai dilakukan, pasien tetap mengalami gangguan pernapasan hingga tak sadarkan diri. Akibatnya, ia harus dirawat terus-menerus di ruang perawatan intensif dengan bantuan mesin pernapasan ventilator. Tentu kejadian ini sangat mengherankan. Pasalnya, sebelum dilakukan operasi, pasien dalam keadaan baik kecuali masalah tulangnya. Ternyata kedapatan bahwa ada kekeliruan dalam pemasangan gas anestesi N2O yang dipasang pada mesin anestesi. Harusnya gas N2O, ternyata yang diberikan gas CO2, padahal gas CO2 dipakai untuk operasi katarak. Pemberian CO2 pada pasien tentu mengakibatkan tertekannya pusat-pusat pernapasan sehingga proses oksigenasi menjadi sangat terganggu. Pasien jadi tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal. Ini sebuah fakta penyimpangan sederhana namun berakibat fatal. Dengan kata lain, ada sebuah kegagalan dalam proses penetapan gas anestesi. Dan ternyata di rumah sakit anestesi, padahal seharusnya ada standar siapa yang harus memasang, bagaimana caranya, bagaimana monitoringnya, dan lain sebagainya. Analisis masalah 1. Ditinjau dari sudut pandang hukum. Sanksi hukum jika perbuatan malpraktik yang dilakukan dokter terbukti dilakukan dengan unsur kesengajaan, dolus dan ataupun kelalaian, culpa. Seperti dalam kasus malpraktek dalam bidang ortopedi yang kami ambil, maka ada hal yang sangat pantas jika dokter yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana karena dengan unsur kesengajaan ataupun kelalaian telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menghilangkan nyawa seseorang tersebut telah nyata-nyata mencoreng kehormatan dokter sebagai suatu profesi yang mulia. 1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kelalaian mengakibatkan celaka atau bahkan hilangnya nyawa orang lain. Pasal 359 misalnya menyebutkan barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Sedangkan kelalaian yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa seseorang dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Kitab Hukum Pidana. 1. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu diancam dengan pidana paling lama 9 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi Rp300.000. Ditinjau dari sudut pandang etika, Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dalam Kode Etik Pasal 2 dijelaskan bahwa seseorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi tertinggi. Jelasnya, bahwa seseorang dokter dalam melakukan kegiatan kedokterannya sebagai seseorang profesional harus sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir.
hukum dan agama. Kode Etik pasal 7D juga menjelaskan bahwa setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup insani. Artinya dalam setiap tindakannya, dokter harus bertujuan memelihara kesehatan dan kebahagiaan manusia. Peran pengawasan terhadap pelanggaran kode etik sangatlah perlu ditingkatkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin sering terjadi yang dilakukan oleh setiap kalangan profesi-profesi lainnya, seperti halnya advokat, pengacara, notaris, atau akuntan, dan lain-lain. Pengawasan biasanya dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sanksi terhadap kasus tersebut, seperti Majelis Kode Etik. Dalam hal ini, Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), jika ternyata terbukti melanggar kode etik, maka dokter yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Karena itu, seperti kasus yang ditampilkan, maka juga harus dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik. Namun, jika kesalahan tersebut ternyata tidak sekedar pelanggaran kode etik tetapi juga dapat dikategorikan malpraktik, maka MKEK tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutuskan kasus tersebut. Ditinjau dari sudut pandang agama, menurut pandangan Islam dikatakan bahwa jatah hidup itu merupakan ketentuan yang menjadi hak prerogatif Tuhan. Biasanya disebut juga hakullah, hak Tuhan, bukan hak manusia, hakul Adam. Artinya, meskipun secara lahirlah jelas bahwa saya menguasai diri saya sendiri, tapi saya sebenarnya bukan pemilik penuh atas diri saya sendiri. Untuk itu, saya harus juga tunduk pada aturan-aturan tertentu yang kita imani sebagai aturan Tuhan. Atau meskipun saya memiliki diri saya sendiri, tetapi saya tetap tidak boleh membunuh diri sendiri. Dari sini dapat dikatakan bahwa sebagai individu saja kita tidak berhak atas diri atau kehidupan yang kita miliki, apalagi kehidupan lain. Dengan demikian, segala macam tindakan malpraktik adalah suatu pelanggaran. Next. Menurut pandangan Katolik, secara garis besar, yang menjadi titik tolak pandangan Katolik tentang malpraktik adalah mengenai hak hidup seseorang. Yang menjadi pertanyaan utama di sini adalah, sejak kapan satu individu atau bakal individu sudah bisa disebut sebagai individu atau pribadi yang sudah memiliki hak untuk hidup? Agama Katolik berpendapat, ya, si janin sejak fertilisasi sudah memiliki jiwa. Pada waktu dilahirkan, janin telah menjadi seorang manusia yang telah berhak akan kewajiban moral terhadapnya. Dan uraian singkatan di atas kita dapat katakan bahwa sejak si janin sudah terbentuk, kita sebenarnya sudah tidak punya hak untuk memusnahkannya dan harus membiarkan atau memeliharaannya sampai ia tumbuh besar. Karena itu, maka setiap kelalaian yang mengakibatkan menghilangnya nyawa seorang harus ditindaklanjuti baik secara agama ataupun hukum. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Ulfa Dwi. Silakan waktu tempat, saya persilakan. Baik, sekarang saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dwi Fitri. Di sini saya melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Ditinjau dari pasal-pasal lain yang terkait dengan kasus tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang bermaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pasien adalah seseorang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit. Pasal 2, rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika, dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak, dan anti-diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Pasal 3, pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan
mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia, rumah sakit, dan rumah sakit. Pasal 4, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Selanjutnya pasal 5, untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, rumah sakit mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Selanjutnya untuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99, Pasal 4, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pasal 7, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Baik, untuk pasal 62, ternyata pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat, tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Pada pasal 7, yaitu pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pada kasus ini, pelaku usaha yaitu tenaga kesehatan, tetapi tenaga kesehatan tidak memberikan informasi yang jelas kepada keluarga pasien tentang keadaan pasien setelah operasi dan tindakan apa saja yang telah dilakukan pada waktu operasi. Selain itu, sesuai dengan pasal 62, yaitu terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat, tetap, atau kematian yang diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Selanjutnya untuk solusi, silakan dilanjutkan oleh teman saya Melki. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami, solusi. Dengan melihat faktor-faktor yang penyebab dan juga segala macam seksi hukum serta segala macam pelanggaran kode etik atas kasus yang kami ambil dalam hal ini kesalahan pemberian dan pemasangan gas setelah operasi pembedahan tulang di atas, maka pencegahan terjadinya malpraktek hasil dilakukan dengan melakukan perbaikan sistem mulai dari pendidikan hingga ke tata laksanaan praktek kedokteran. Pendidikan etik kedokteran dianjurkan dimulai lebih dini sejak tahun pertama pendidikan kedokteran dengan lebih ke arah pembuatan keputusan etik pemberian banyak pelatihan dan lebih banyak dipaparkan dalam berbagai situasi kondisi etik klinik tertentu sehingga cara berpikir etis tersebut diharapkan menjadi bagian pertimbangan dari pembuatan keputusan medis sehari-hari dan juga perlu terus ada pelatihan dan pengenalan akan segala macam alat ataupun obat yang harus dipakai dalam pelaksanaan proses profesi kedokteran ataupun semua tenaga pelayanan kesehatan agar kesalahan dalam diagnosis atau kesalahan dalam pemberian obat dapat minimalisir. Sekian dan terima kasih. Baik, itu
salah kata atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.